Selamat pagi teman-teman sekalian, ini sangat pagi, masih jam 4.30. Tadi saya bangun jam 3.30, lalu saya membaca buku ini dan akan saya review ideaship ya. How to get ideas flowing in your workplace. Jadi buku ini cukup lama sudah, kita lihat usianya ya, 6 tahun. Ya. Tanadi, thank you. Ya, jadi yang ditulis oleh Jack Foster. Jadi saya dikirimin oleh beliau karena saya mereview bukunya dia yang sebelumnya. Lalu saya kirim reviewnya ke dia, dia kirimin saya bukunya yang berikutnya ini ya. Jadi ideaship. Jadi ini menarik banget ya, ideaship ya. Jadi ada yang gambar sama ada yang nulis. Yang nulis Jack Foster, yang gambar Larry Corby. Nah, saya akan sharing beberapa poin dari buku ini karena buku ini banyak ya, titik-titiknya banyak sekali sehingga agak membingungkan kalau kita mau membaca secara keseluruhan. Saya pikir lebih banyak saya pilih aja beberapa yang menarik ya. You help create an environment that is fun. Jadi Anda kalau ingin membuat supaya keadaannya perusahaan Anda banyak ide mengalir, lalu ide-ide unik keluar, ya kamu harus membuat environment dari perusahaanmu itu fun, supaya orang-orang di sana happy, supaya ide itu berkembang dan tumbuh dengan terus-menerus. Ini juga salah satu alasan, hai selamat pagi semuanya. Jadi ini juga salah satu alasan kenapa kantor kita buat super fun, ya karena menurut saya itu adalah sesuatu yang esensial di dalam kehidupan kita untuk membuat ide bisa keluar kemana-mana. Hal yang lain, hire people you like. Saya percaya sekali dengan dalih ini, katanya life is too short. Hidup ini terlalu pendek kalau kita harus meng-hire orang yang tidak kita sukai. Dia bilang bahwa meng-hire orang yang Anda sukai tidak selalu menjamin kalau bisnismu akan senang dan happy, tetapi meng-hire orang yang tidak Anda sukai menjamin bisnismu tidak jalan. Nah, itu juga esensi yang menarik ini. Price their effort, ya. Hargailah upaya-upaya orang, hargailah upaya-upaya orang untuk mengeluarkan ide-idenya. Hargai upayanya, jangan orangnya, upayanya untuk mau mengeluarkan ide, ya. Nah, ini juga akan menarik. Show some enthusiasm. Tunjukkan antusiasme Anda. Bahkan yang namanya siapa namanya itu itu bilang begini. Sukses adalah kemampuan Anda melewati kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan antusiasme Anda. Jadi mau tidak mau Anda harus antusias dengan pekerjaan Anda. Kenapa? Karena ada kesulitan, ada tantangan, ada negativisme, ada orang yang salah, ada orang yang tidak menyukai Anda. Kalau Anda tidak cukup punya antusiasme untuk melakukan sesuatu, Anda akan celaka karena akan terjadi kesulitan, ya. Terus ini menarik ini. Play the fool. Play the fool, gambarannya orang yang sedang bermain bergurau seperti itu. Inti sederhananya dia bilang bahwa jangan khawatir itu jadi orang bodoh. Orang bodoh itu menarik. Pokoknya happy aja melakukan hal-hal yang bodoh, tetapi juga harus cerdas di belakangnya. Jadi kita akan dilihat orang, kenapa sih Pak San gambar kamarnya dicat-cat segala macam? Ya nggak apa-apa gitu. Karena menurut saya itu menarik dan membuat kita menjadi lebih powerful. Cut down on approval. Jangan terlalu banyak birokratis kalau mau ide itu mengalir dengan baik. Jangan terlalu banyak birokratis ya. Let them do their way. Let them do it their way. Biarlah karyawan Anda, tim Anda itu melakukan segalanya itu dengan cara mereka. Kenapa? Karena mereka yang tahu bagaimana untuk menyelesaikannya. Anda tidak kalau Anda naik mobil nih, dia bilang kalau Anda naik mobil ya, Anda naik Gojek gitu atau taksi atau apa aja, begitu Anda naik, Anda bilang, Pak, saya mau ke Tunjungan Plaza. Jangan dibilang belok kiri sedikit, potongan sedikit, biarin. Pokoknya Anda mencapai tujuan Anda. Pokoknya idenya keluar. Ideaship ini adalah bagaimana kita membimbing anak buah kita, orang kita, tim kita, supaya bisa mendapatkan ide di dalam kehidupannya, di dalam bisnisnya, di dalam pekerjaannya. Jadi ini sebenarnya orang advertising agency ya, yang mengambilkan ide dan membuatnya menjadi menarik. Forget about efficiency, care about the idea. Jadi dia bilang bahwa sebenarnya tidak bisa terlalu efisien juga. Yang penting adalah ide Anda tercapai, perjalanan Anda sampai gitu. Jadi itu yang paling penting ya.
Nah, dikatakan ada 7 hal yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi. Cut down on approval, ya, make everybody an owner, buatlah setiap orang mempunyai rasa memiliki terhadap ide itu. Give them what they need, berikan apa yang mereka butuhkan, ya. Keep it small, perusahaan timnya jangan terlalu besar, ya. Dia bilang bahwa maksimum itu 30 orang kalau buat sebuah organization yang efektif di dalam mengeluarkan ide. Tell them everything about their company, ceritakan tentang perusahaan supaya mereka mempunyai rasa memiliki dan supaya mereka paham betul dengan keadaan. Shun rules, jangan pakai terlalu banyak aturan, ya. Pay for their education, bayarilah kalau mereka mau sekolah lagi. Jadi ini beberapa poin. Lalu dia bilang, how do you become an idealist? Idealist itu adalah orang yang suka mempunyai ide, mampu membimbing orang-orang memiliki ide. Dia bilang, satu, you help them think better of themselves. Kamu harus bantu orang-orangmu menjadi merasa dia lebih pandai daripada dirinya sendiri. Yang number 2, you help create an environment that is fun. Kamu membuat supaya lingkungan itu menjadi fun, ya. Jadi what should you do next? Apa yang harus Anda lakukan? Have fun, ya. Get a lot of idea, help people get better, keep shining, keep sparkling, ya. Jadi jangan terlalu serius terhadap kehidupan ini. Ide itu jadi penting, banyak sekali dalam hal-hal yang unik di dalam kehidupan ini yang menjadi hal-hal yang kaya dalam segalanya itu sebenarnya asalnya hanyalah sebuah ide yang tumbuh di dalam benak kita dan ide itu kemudian menjadi sesuatu yang bagus, ya. Apa yang bisa Anda lakukan sekarang? What can you do next, ya? Jadi dia bilang care the people you work with. Kamu harus perhatikan orang-orang yang kamu perhatikan, ya. Remember that they work with you, not for you. Mereka bekerja bersama Anda, bukan untuk Anda. Jadi Anda juga harus ikut bersama dengan mereka untuk mengerjakannya. Make sure they like you. Buatlah mereka menyukai Anda. Kalau tidak, akan sulit untuk membuat orang lain mau bekerja dengan Anda, ya. Nah, ini keren ini. Take the blame, give the prize away. Jadi kalau ada kesalahan kamu yang ambil, tapi kalau ada penghargaan biarlah mereka yang mengambilnya. Trust them, percayai mereka, ya. Allow them to the freedom to fail. Biarkan mereka kalau gagal, jangan dimarahi. Gagal itu bagian dari sukses di dalam menghasilkan ide. Terima kasih untuk hati-hatinya, ya. Help them achieve their goal. Bantulah mereka untuk mencapai goal mereka, ya, goal mereka. Show some enthusiasm, tadi saya sudah bilang, ya, tunjukkan antusiasme. Ask them to help you. Biarlah mereka menolong Anda. Ask them to help you, gitu. Get rid of the I word. Jangan semua bilang ini hak saya, ini pikiran saya, tapi biarkanlah ini bagian dari saya, gitu, ya. Have fun yourself. Anda sendiri juga tetap harus having fun. Karena kalau Anda tidak having fun, Anda tidak akan menjadi sukses juga di dalam mencari ide atau ideasip, ya. Ini masih pagi, sekarang masih jam 4.30. Saya pun masih pakai t-shirtnya Harvard. Ini t-shirtnya Harvard, ya, yang sudah agak tua. Sudah waktunya saya keliling lagi ke Harvard, ke MIT, ke Berkeley, ya, karena sudah lama sekali tidak berjalan-jalan. Mungkin sudah waktunya untuk mulai keluar negeri lagi, berharap tahun depan sudah bisa ke Amerika, ya. Ideasip teman-teman sekalian, pada pagi yang sangat pagi ditemani secangkir kopi hitam, ya. Semoga hari Anda cerah dan penuh ide-ide segar. Saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda.